Wanita itu tiba-tiba terbangun dan mendengar seorang anak laki-laki kecil memanggilnya ibu. Dia tidak percaya dan pingsan lagi. Tak lama kemudian, dia memberitahu polisi bahwa dia baru berusia 18 tahun dan tidak mungkin memiliki anak sebesar itu. Tetapi polisi mengira dia sakit jiwa karena kartu identitasnya menunjukkan usianya 26 tahun. Saat itu, ayah anak laki-laki itu bergegas menghampirinya. Ketika wanita itu melihat wajahnya, dia sangat terkejut karena pria ini telah menjadi musuh bebuyutannya sejak kecil. Wanita itu mengira semuanya hanyalah leluconnya. Tetapi ketika dia melihat ekspresi serius mereka, dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Kemudian, dia segera bertanya tahun berapa sekarang. Anak laki-laki itu menjawabnya, dan wanita itu kemudian mengetahui bahwa dia telah melakukan perjalanan waktu ke 8 tahun masa depan. Dia tidak hanya menikahi musuhnya, tetapi juga memiliki anak dengannya. Setelah kembali ke rumah, dia mencoba untuk menjelaskan semuanya kepada pria itu, tetapi ia tiba-tiba pingsan. Pria itu tidak tahu apa yang sedang dia coba lakukan, tetapi dia menggendongnya di bahunya dan membawanya kembali ke kamar tidur. Ketika wanita itu bangun, dia memutuskan untuk pergi ke orang tuanya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun, begitu ayahnya melihatnya, dia segera menutup pintu. Tak peduli seberapa keras ia memanggil, orang tuanya menolak untuk memperhatikannya. Jadi, wanita itu harus mengambil kunci cadangan dari bawah karpet. Dengan bersemangat, ia bergegas menuju orang tuanya dan memberitahu mereka bahwa ia telah kehilangan ingatannya dan hanya mengingat hal-hal sebelum ia berusia 18 tahun. Saat itu, ia bertanya kepada orang tuanya mengapa mereka pindah ke rumah yang begitu kecil. Ibunya berkata bahwa sejak ia jatuh cinta pada seorang teman sekelas laki-laki, ia menangis dan memohon agar aset keluarga diberikan kepadanya untuk memulai bisnis. Setelah orang tuanya menolak, ia diam-diam mentransfer semua aset mereka kepada teman sekelas laki-laki itu. Jika bukan karena suaminya yang membantu mereka selama ini, mereka pasti sudah menjadi tunawisma sejak lama. Wanita itu sangat terkejut dan tidak mengerti mengapa ibunya melakukan hal bodoh seperti itu. Ibunya senang melihat bahwa ia tidak lagi peduli pada teman sekelas laki-laki itu dan memasak hidangan favoritnya hingga penuh. Saat itu, wanita itu melihat berita bahwa idolanya mengadakan konser perpisahan. Ia segera memesan tiket pesawat dan memutuskan untuk menemui idolanya untuk terakhir kalinya. Tetapi saat ia sedang mengemas barang bawaannya, putranya mengira ia akan pergi lagi dan memohon agar ibunya tidak pergi meninggalkannya lagi. Wanita itu dengan cepat mengatakan bahwa dia hanya akan pergi bersenang-senang dan karena takut suaminya tidak akan mempercayainya, dia memutuskan untuk mengajak anaknya ke konser. Anak laki-laki itu setuju dengan senang hati. Tak lama kemudian, pria itu menerima kabar bahwa istrinya akan membawa putra mereka ke kota lain. Dia berpikir kalau istrinya akan meninggalkan keluarga lagi, dan ia pun bergegas ke hotel tempat istrinya memesan kamar. Sementara itu, wanita itu sedang menidurkan putranya. Sang putra merasakan kasih sayang ibunya dan sangat gembira. Ketika pria itu membuka pintu, ibu dan anak itu sudah tertidur. Kedatangannya membangunkan wanita itu. Tepat ketika dia bertanya mengapa dia ada di sana, putranya mulai gemetar seluruh tubuhnya. Ternyata karena wanita itu tidak pernah menyukainya sebelumnya, dia sering mengalami mimpi buruk tentang ditinggalkan oleh ibunya. Karena takut dia akan menggigit bibirnya, wanita itu dengan cepat menghentikannya dengan jarinya. Kemudian, dia berbisik dengan lembut dan berkata, "Ibu di sini, kamu tidak perlu takut." Mendengar kata-kata itu, anak itu perlahan-lahan membuka matanya dengan tenang.